wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore selamat sore waktu Kota Damaskus dan selamat malam waktu Indonesia. Selamat datang para hadirin di acara Zoom kita kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka dan berkumpul di acara kali ini. Yang terhormat CEO PPI TV Kak Rizza Azrian, dan juga Ketua PPI Beasiswa Kak Elis Munawaroh, serta yang kami hormati para narasumber atau pemateri yang sudah berkenan hadir untuk mengisi dan menambah wawasan kita pada acara kali ini yang bertema Beasiswa Malaysia dan Uni Emirat, yaitu Kak Fatrah, Kak Khotob, dan Kak Wimbi. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa media partner yang sudah ikut andil untuk meramaikan acara PPI Beasiswa kali ini. Saya Ahmad Darnapis Daduni, mahasiswa Universitas Biradusyam, Kota Damaskus, selaku pembawa acara atau MC pada acara kali ini, ingin membacakan susunan acara seminar beasiswa kita kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara ketiga sambutan, acara keempat yaitu acara inti, acara kelima yaitu dokumentasi dan penutupan. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafalkan doa atau berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Semoga dengan doa tadi, acara kita kali ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohonkan untuk mematikan mic, duduk tegap dan mendengarkan lagu kebangsaan dengan khidmat. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan
oleh Ketua PPI Beasiswa atau yang mewakili kepada beliau, kami persilahkan. Sesi foto bersama yang akan dipandu oleh moderator. Untuk teman-teman semua bisa on cam dulu ya. Soalnya kita mau uh, pengambilan foto dulu. Oke, teman-teman, diharapkan dibuka kameranya, open cam dulu. Kita hitung sampai 5 ya. Baru kita ambil fotonya. 5, 4, 3. Yuk teman-teman dibuka fotonya. 2, 1. Oke, dari slide pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti. Acara inti kita yaitu pemaparan materi oleh para narasumber kita yang akan dipandu oleh moderator. Kepadanya kami persilahkan. Halo teman-teman semua, selamat malam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kakak MC kita, Kak Darnafis. Oke, teman-teman sekalian, kalau kata pepatah nih ya, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan aku untuk memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku Dewi Pujut Putri Arerian, biasa dipanggil Putri. Aku adalah salah satu awardee CGS, China Government Scholarship, dan posisi aku sekarang ada di kota Nanjing, China. Sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di kota Nanjing, tepatnya di Nanjing Agriculture University dengan jurusan bioteknologi. Dan aku asli Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, kayaknya teman-teman di sini rata-rata adalah scholarship hunter ya. Kalau boleh tahu, teman-teman dari kota mana aja? Ada yang dari Lombok juga nggak sama kayak aku? Kalau bisa dijawab di kolom komentar ya. Aku mau lihat teman-teman. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jember. Masya Allah, ada yang dari Medan, Palembang, Padang, Aceh. Rame juga ya hari ini. Keren, 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 keren. Aku senang banget deh lihat antusias teman-teman semua. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya aku akan membacakan short CV dari kakak-kakak pemateri kita pada acara hari ini. Jadi kakak pemateri kita hari ini ada 3 orang. Kakak pemateri kita yang pertama adalah Kak Muhammad Badarullah Muhsin, yang dimana sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di University Malaysia Terengganu dengan jurusan Aquaculture, dan beliau ini adalah awardee of Malaysia International Scholarship. Dan selanjutnya pemateri yang kedua adalah Kak Windy Apriwanda Nursiwan. Beliau sedang menempuh pendidikan S3 di University Technology Malaysia dengan jurusan Chemistry Education. Dan beliau adalah awardee dari Malaysia International Scholarship. Nah, selanjutnya pemateri kita yang ketiga adalah Kak Muhammad Khotob Sofyan Sholihin, yang dimana beliau sedang menempuh pendidikan S1 di Al-Qasimiyah University dengan jurusan Tafsir dan Quranic Science. Dan beliau adalah awardee dari Al-Qasimiyah University Scholarship. Oke, nah itu aja ya short CV yang aku bacakan. Soalnya
kalau aku baca semuanya ya, nanti itu benar-benar bisa berjam-jam, saking banyaknya. Soalnya kakak-kakak pemateri kita malam ini itu aktif banget, baik dalam dunia research maupun organisasi. Pokoknya keren banget deh. Nah, menarik banget ya teman-teman. Oke, jadi sebelum masuk ke acara inti, kita sapa dulu nih kakak pemateri kita pertama, Kak Muhammad Fatarotullah Musin. Halo Kak Musin, gimana nih Kak kabarnya? Hah? Halo Gimana semuanya, kabarnya? alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat. Ini Siap, aku Bu. panggilnya Kak Patra atau Kak Muhsin nih? Kak Fatra aja boleh. Oke, Kak Patra. Nah, kalau boleh tahu Kak Patra sekarang lagi di mana ya Kak? Sekarang posisinya lagi pulang kampung ya, jadi lagi ada di Pulang Makassar sekarang. kampung. Masya Betul. Allah. Oh, teman-teman di sini kayaknya ada yang dari Makassar juga nggak ya? Sama kayak Kak Patra. Nah, kira-kira siapa nih yang dari Makassar? Ayo teman-teman siapa? Oh, Itu ada ada tuh. Kak Nur Afni dari Makassar. Masya Allah, Masya Allah. Oke, nah untuk mempersingkat waktu nih ya, eh, kita langsung aja nih Kak, masuk masuk ke dalam pembacaan materi, penyampaian materi. Oke, kepada Kak Fatra dipersilahkan. Oke, baik. Oke, teman-teman semuanya apa sudah kelihatan ya slide saya? Oke, baik. Iya, Kak udah Terima kasih. kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya, teman-teman. Senang sekali rasanya saya diberikan kesempatan untuk sharing session mengenai Malaysia International Scholarship. Untuk teman-teman semua ini, mudah-mudahan ya teman-teman semua yang ada di sini ini bisa mengambil manfaatnya ya, seperti itu. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan sedikit sharing mengenai apa saja yang perlu kita siapkan untuk melakukan pendaftaran untuk beasiswa Malaysia International Scholarship. Jadi eh, ya, seperti apa yang dijelaskan tadi sama kakak moderator, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Fatratul Musin. Saya biasanya dipanggil Fatra. Jadi sekarang ini saya masih jadi mahasiswa Master of Science di Institute of Tropical Aquaculture and Fisheries di University Malaysia Terengganu. Dan juga saya sebagai award di Malaysia International Scholarship tahun 2022 kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Nah, sedikit pembahasan mengenai Malaysia International Scholarship itu. Jadi Malaysia International Scholarship atau MIS itu merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Malaysia yang tujuannya ini untuk memberikan kesempatan bagi kita-kita semua lulusan internasional yang berasal dari luar Malaysia untuk melanjutkan studi pasca sarjana kita di university-university dan institusi pendidikan tinggi yang terkemuka tentunya di Malaysia. Nah, jadi dari MIS ini memberikan tawaran kepada kita sekitar, kalau nggak salah ingat ya, ada 24 university, terdiri dari 20 public university dan 4 private university, seperti itu. Nah, MIS ini juga membolehkan kita untuk memilih tiga university bebas, tentunya dengan field of study dan course yang sama. Jadi contoh, seperti saya, karena background saya dari aquaculture, jadi field of study yang saya pilih itu masuk ke lupa lagi, agriculture, forestry, fisheries, and veterinary kalau nggak salah. Nah, jadi saya tuh boleh bebas pilih tiga university yang sudah ditentukan oleh MIS ini, tentunya dengan field course yang aquaculture ini. Jadi boleh pilih university mana saja yang ada field of study tersebut, seperti itu. Uh, dan juga MIS ini memberikan apa ya, benefit kepada kita itu tuition fee selama periode beasiswa. Jadi untuk program master itu MAS akan menanggung, akan memberikan
selama 4 semester tuition fee pendidikan kita. Jadi itu terhitungnya untuk semester selanjutnya. Jadi kalau misal kita sekarang posisinya ongoing ya studinya, tetap boleh daftar MIS-nya, tapi mereka akan hitung untuk semester ke depannya. Jadi MIS itu nggak akan hitung mundur. Jadi dia nggak akan hitung semester-semester sebelumnya seperti itu. Dan juga MIS memberikan kita uang saku, uang bulanan itu sebesar 1.500 ringgit. Kalau kita rupiahkan itu kurang lebih 4.700.000-an sampai 5 juta lah, tergantung dari kursnya sendiri. Seperti itu. Nah, apa saja sih tahapan pendaftaran MIS itu? Jadi yang saya tahu itu ada 3 tahap. Yang pertama pendaftaran. Nah, ini di sesi pendaftaran ini kita diminta untuk mengumpulkan semua berkas pendaftaran yang sesuai dengan persyaratan yang diminta. Nah, jadi pendaftaran ini sesuai dari prediksi saya aja ya. Jadi itu kira-kira akan dibuka di antara bulan April sampai bulan Juni, karena sampai detik ini tadi terakhir saya cek sebelum mulai webinar ini itu pendaftarannya belum dibuka sampai sekarang. Jadi cuman prediksi aja, mungkin bukanya antara bulan ini sampai bulan Juni seperti itu. Nah, kemudian setelah semua berkas pendaftaran kita submit itu, mereka perlu melakukan seleksi berkas. Nah, biasanya ini seleksi berkasnya itu lebih kurang 2 sampai 3 bulan dan akan diumumkan melalui email itu selalunya. Karena tahun kemarin dan tahun saya itu di bulan Agustus, jadi prediksi saya juga kembali mungkin seleksi berkas ini akan diumumkan di bulan Agustus. Nah, tahap seleksi berkas ini MIS ini langsung memberikan informasi apakah kita lanjut untuk ke sesi interview atau tidak. Nah, kemudian untuk sesi interviewnya ini jarak dari pengumuman berkasnya itu cuma kurang lebih 1 sampai 3 minggu aja seperti itu. Nah, tetapi untuk pengumuman hasil interview ini biasanya itu diadakan di akhir bulan September sampai dengan Oktober seperti itu, karena semester semester baru di Malaysia itu kira-kira dimulainya dari bulan Oktober seperti itu. Oke, selanjutnya apa saja kriteria seleksi yang MIS perlukan? Jadi ini berdasarkan dari website MIS sendiri, dari guideline tahun kemarin ini mereka meminta 3 kriteria utama yang mereka cari, yaitu pertama itu prestasi akademik dan kokurikuler kita. Jadi tentunya kita harus melampirkan sertifikat transkrip nilai kita yang mencantumkan IPK kita berapa, dan juga kita perlu melampirkan sertifikat kokurikuler kita seperti itu. Dan kemudian yang kedua itu MIS ini sangat memperhatikan kualitas proposal penelitian kita, yang tentunya ini kontribusinya terhadap kemajuan teknologi dan kesejahteraan manusia dengan preferensi untuk topik penelitiannya itu yang berhubungan dengan Malaysia. Jadi misal nih contoh kayak saya ya, jadi bidang saya di aquaculture. Jadi yang di proposal saya ini saya membahas mengenai sampel-sampel yang boleh saya dapatkan dari Malaysia, seperti itu. Jadi MIS itu perlu dia minta untuk memberikan manfaat ke negaranya seperti itu. Jadi mereka perlukan ada benefit ke mereka seperti itu. Jadi seperti yang menggunakan sampel dari Malaysia, atau mungkin kita ada uji lab di Malaysia seperti itu. Jadi yang penting ada berhubungan dengan negara mereka lah gitu. Dan kemudian ini yang sangat sangat penting sih menurut saya, ini keterampilan untuk komunikasi dan menulis serta membaca dalam bahasa Inggris, karena seluruh rangkaian pendaftaran MIS ini semua dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi kalau mungkin kita ada nanti salah paham untuk persyaratan dan apa yang diminta dari MIS, bisa jadi ini akan menghambat kita juga untuk proses seleksinya seperti itu. Oke. Dan ini apa saja sih berkas yang perlu kita siapkan? Jadi yang pertama itu kita perlu menyiapkan formulir pendaftaran. Ini formulir pendaftaran ini kita cuma mengisi di website
MAS setelah kita registrasi. Kemudian kita juga perlu menyiapkan salinan paspor. Di websitenya sih mereka mintanya perlu dilegalisir ya, tapi rasanya itu optional saja karena ada juga beberapa dari kawan-kawan saya yang tidak melakukan legalisir tapi diloloskan. Tapi kalau misal teman-teman semua ini bisa melakukan legalisir paspor, boleh apa ya, nggak wajib juga sih, tapi kalau boleh sih lebih bagus gitu. Dan kemudian ini yang tadi saya bilang, kita perlu menyiapkan juga salinan transkrip akademik, sertifikat prestasi dan kokurikuler kita. Ini karena ini sangat menunjang juga ya, seperti itu teman-teman. Dan juga salinan sertifikat bahasa Inggris tuh, dia membolehkan kita TOEFL, IELTS, dan apa ya, semacam surat pernyataan dari kampus kita sebelumnya, mungkin dari S1 atau kampus dari S2, yang menyatakan bahwa kita selama proses belajar mengajar ini kita menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Kemudian kita juga diminta untuk mengumpulkan kurikulum vitae dan admission letter dari University Malaysia. Ini kalau misal teman-teman udah ada yang sementara studi di Malaysia, ini boleh untuk dikumpulkan LOE-nya. Dan juga mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah mendaftar kampus di Malaysia tapi belum mulai pendidikannya, boleh juga ini untuk dicantumkan LOE-nya seperti itu. Dan juga kita perlu menyiapkan surat rekomendasi. Ini MAS mintanya 2 referee, jadi teman-teman boleh meminta kepada profesor teman-teman mungkin di kampus sebelumnya, begitu, yang menurut teman-teman ini bisa diandalkan lah namanya seperti itu. Nah, untuk proposal penelitian juga ini sangat penting ya, tapi yang saya ingat itu di formulir pendaftaran itu kita juga perlu menyantumkan brief proposal kita, tapi hanya dikhususkan untuk teman-teman yang mengambil program Master by Research dan PhD gitu. Jadi teman-teman yang mengambil coursework ini tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan, tidak disarankan untuk mengisi ini karena memang nggak diminta gitu teman-teman. Tapi saya juga nggak nggak perhatiin untuk teman-teman yang coursework, apakah untuk submission semua berkas ini kita juga diminta untuk melampirkan proposal penelitian. Tapi ada bagusnya untuk teman-teman yang memilih coursework ini untuk menyiapkan juga proposal penelitiannya, karena untuk tahap interview ini proposal penelitian sangat penting gitu. Dan yang terakhir itu ada endorsement form. Jadi endorsement form ini kita template-nya sudah ada dari MIS. Jadi kita cuman mengirimkan ke institusi pendidikan ya, gitu, yang terkait pendidikan di Indonesia. Jadi bisa dari KBRI atau mungkin bisa juga dari Kemdikbud bagian administrasi seperti itu. Nah, oke, kakak panitia, apa masih ada waktu sedikit? Kalau misal dibolehkan, saya akan share screen mengenai formulir pendaftaran. Sebentar saja. Iya, Kak, silakan. Oke, baik. Sebentar ya. Nah, apakah sudah muncul, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, jadi untuk application form-nya kurang lebih seperti ini. Ini Ini langsung dari websitenya kita download. Jadi kita diminta untuk memilih level of study kita, apa kita master kah atau PhD seperti itu, dan juga ini field of study dan course-nya gitu. Karena kemarin saya daftarnya ongoing, jadi sudah ada sementara kuliah, jadi saya cuma mengisi satu kampus aja gitu. Tapi kalau teman-teman yang belum sementara studi, boleh menyantumkan 3 universitinya seperti itu. Dan ya biasa saja seperti ini, mengisi data diri kita, termasuk orang tua. Kemudian ini academic background kita, jadi kita tuliskan semua kita S1
dari mana, S2 dari mana, IPK-nya seperti apa. Nah, ini IPK saya nggak bagus-bagus amat. Eh, Kemudian Academic and Financial Award, jadi semisal kita ada scholarship atau ada penghargaan 3 tahun terakhir ini sangat disarankan untuk mengisi juga. Kemudian untuk apa namanya kegiatan kokurikuler juga boleh diisi. Yang ini sangat menunjang juga sih teman-teman. Dan juga kalau misal teman-teman sebelumnya pernah tinggal di negara lain, boleh diisi juga. Kemudian kalau misal pernah mengikuti program training atau ada short course di Malaysia juga boleh diisi seperti itu. Nah, ini yang untuk field of study. Jadi MIS itu tidak meminta kita untuk membuat esai dan juga motivation letter, tapi dia cuma meminta kita untuk mendeskripsikan alasan kita kenapa kita pilih field of study tersebut, course tersebut. Kita boleh jelaskan tidak lebih dari 5.000 kata, tapi untuk di websitenya itu kita cuma diminta untuk mengisi 250 kata ya kalau nggak salah. Tapi kalau teman-teman ingin menuliskan lebih dari 250 kata, itu kita diminta untuk membuat dalam bentuk Word. Kemudian Word tersebut yang kita submit ke website seperti itu. Jadi kita udah nggak perlu ngisi ini nih semuanya kita udah nggak perlu ngisi di websitenya, tapi kita submit Word tersebut ke website tersebut. Nah, kemudian ada research proposal. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini untuk thesis based program only. Jadi untuk master dan PhD yang bagian coursework, by research. Jadi coursework itu tidak disarankan untuk mengisi ini. Begitu. Jadi teman-teman yang by research bisa mengisi research title-nya seperti apa, supervisornya siapa, kita dari fakulti dan university apa nantinya, terus problem statement research kita bagaimana. Ini kita jelaskan sedetail-detail mungkin. Kemudian hipotesisnya, expected impact-nya seperti apa, dan juga kesimpulannya seperti itu. Kemudian di sini ada, oke, jadi kalau teman-teman sementara bekerja atau pernah bekerja, boleh diisi juga di sini. Cuman kemarin nggak sempat karena mepet daftarnya, jadi isi yang penting-penting aja dulu. Nah ini dari referee itu surat rekomendasi itu, jadi kita ada template dari MIS tersendiri, kita tinggal mengirimkan ke profesor kita untuk mengisi surat tersebut, dan juga kita menginput details profesor kita yang sebagai referee itu, gitu. Dan yang terakhir ada declaration form dari kita, cuman mengisi nama dan tanda tangan. Kemudian ada endorsement form. Ini yang saya maksud tadi, yang perlu kita minta di KBRI atau Kemdikbud. Cuman kemarin teman-teman saya di tahun kemarin yang mendaftar itu ada sedikit kendala untuk meminta endorsement form di KBRI Malaysia. Jadi mereka larinya ke Kemdikbud di Indonesia bagian administrasi seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Teman-teman yang mungkin yang ingin bertanya, ditahan dulu pertanyaannya, nanti kita ada sesi Q&A di akhir seperti itu. Baik, saya rasa seperti itu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget ya Kak materi yang disampaikan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Fatra atas materi yang telah disampaikan. Oke, teman-teman, sekarang waktunya kita beralih ke pemateri kita yang kedua, yaitu Kak Wimbi Apriwanda Nursiwan. Halo Kak Wimbi. Halo, suara kakak kedengeran nggak ya? Iya, kedengeran Kak. By the way, ini aku panggilnya Kak Wimbi kah? Atau Iya, Kak Oke, Wimbi. benar. Yes. Oke, jadi Kak Wimbi sekarang posisinya lagi di Malaysia kah atau lagi di Indonesia? Kebetulan sama-sama Fatra lagi di Indonesia. Gitu kan Jadi lagi libur. sebelumnya, oh ya, jadi sebelumnya kenal sama Kak Fatra kayak? Iya, saya sama Fatra itu dulu di PPI Malaysia. Masya Allah, Heeh. keren, 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 keren. Iya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya Kak, kita masuk ke sesi materinya kepada Kak Wimbi, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bentar ya. Em, kelihatan nggak ya? Sudah kelihatan Kak? Oke, bentar.
Oke. Oke, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam teman-teman semuanya. Karena masih suasana Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri dari saya, Wimbi Apriwanda. Nah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman PPI TV karena sudah memberikan kesempatan untuk sharing mengenai MIS, di mana kalau di Malaysia itu sebenarnya ada dua beasiswa, yaitu Malaysia International Scholarship dan juga, aduh saya lupa, MTCP kalau saya nggak salah, tapi itu cuma untuk master. Tetapi memang yang paling banyak biasanya diincar adalah MIS, karena ada dua program, yaitu master dan juga PhD. Nah, kalau tadi itu Fatra sudah menjelaskan yang bagian master, nah mungkin untuk teman-teman yang mau melanjutkan S3 di Malaysia bisa menggunakan MIS dengan program PhD. Oke, bentar ya. Oke, tadi juga dikenalkan nama saya Wimbi Apriwana Nursiwan. Jadi saya S1 dulu itu di Riau, S2 saya di UTM, University Technology Malaysia, dan sekarang saya lanjut S3. Alhamdulillah sudah tahun akhir. Saya masih jurusan yang sama, yaitu Chemistry Education. Nah, di Malaysia sendiri pun saya juga, makanya saya bisa kenal sama Fatra karena kita sama-sama di PPI Malaysia. Karena kita kenal di PPI Malaysia, makanya kita sama-sama ikut MIS. Alhamdulillah ada rezeki di MIS. Semoga teman-teman semua juga dapat sama-sama berkumpul di Malaysia untuk sebagai award di MIS ya. Oke, jadi saya juga dulu sempat di PPI juga, makanya saya senang sekali diundang PPI Malaysia, dari PPI kampus hingga PPI DK Asia Oceania di bagian PIC beasiswa. Gitu. Oke, bentar. Nah, ini MIS. Jadi saya udah bilang tadi bahwa MIS itu ada dua program yang ditawarkan. Yang pertama adalah Master by Research, ya. Mungkin sedikit informasi teman-teman, ada istilah di Malaysia itu Master by Research, ada by coursework. Kalau by research seperti Fatra, itu fully research. Kalau to course, itu kita masuk kelas seperti S1. Itu adalah perbedaannya master tadi. Nah, kalau PhD itu doktoral, PhD itu philosophy of doctor, dan dia tuh khusus full research. Nah, kalau di Indonesia mungkin ada yang program doktornya juga masuk kelas. Kalau di Malaysia atau program PhD kita tidak ada masuk kelas. Mungkin masuk kelas itu di semester awal karena ada perkenalan mengenai research atau methodology of research gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau ikut PhD program khususnya untuk apply di Malaysia International Scholarship ini, yang pertama kita sebagai warga negara Indonesia merupakan salah satu privilege karena Indonesia termasuk salah satu negara yang ada di list MIS baik dari 2022 sampai 2024. Tapi rasanya announcementnya 2024 tuh belum keluar. Tetapi karena Indonesia ini termasuk ASEAN, dia masuk ke dalam list negara-negara yang termasuk dalam MIS 2024. Gitu. Jadi tidak semua negara itu mempunyai opportunity yang sama untuk menjadi list of MIS 2024. Nah, yang kedua, teman-teman itu baik master ataupun PhD harus mendaftar sebagai full-time postgraduate student. Artinya teman-teman itu memang full untuk menjadi student, baik di universitas negeri ataupun swasta. Jadi MIS itu hanya memberikan opportunity untuk para calon penerima beasiswa itu sebagai full-time student. Nanti teman-teman bisa lihat pada saat mendaftar, nanti ada pilihannya full-time ataupun part-time. Jadi teman-teman pastikan bahwa yang dipilih itu adalah full-time, postgraduate student. Gitu. Nah, selanjutnya adalah dari segi umur pun juga dipertimbangkan oleh pada pemberi MIS ini. Yaitu kalau untuk PhD itu maksimal umur 45 tahun. Jadi pastikan mungkin ada teman-teman saya yang di sini mau daftar PhD, umurnya lebih dari 45 mungkin
bukan diurungkan ya, dicoba saja, tetapi memang dari MIS memaksimalkan 45 tahun. Nah, selanjutnya dari segi akademik, itu S2 kita atau master kita itu IPK-nya minimal 3. Gitu ya, minimalnya 3. Terus juga kalau kita studying abroad atau kita kuliah ke luar negeri, pastinya sertifikat bahasa Inggris itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, jadi selain kita mempersiapkan IPK kita 3,00, selanjutnya kita harus mempersiapkan sertifikat bahasa Inggris. Nah, kalau di MIS ini kita dikasih tiga juga, tapi tadi yang sudah disebutkan oleh Fatra, ada IELTS, TOEFL, dan juga surat yang menyatakan bahwa di universitas sebelumnya kita menggunakan bahasa Inggris sebagai medium of instruction. Tetapi, nah saya agak warningkan sedikit bahwa di universitas di Malaysia kadang dia tidak menerima sertifikat TOEFL ITP ya, ITP. Jadi mungkin saya lebih menyarankan teman-teman mengambil IELTS atau TOEFL IBT atau PBT. Gitu, nanti kalau teman-teman mau coba ambil tes bahasa Inggris, coba tanyakan apakah TOEFL ini IBT, ITP, atau PBT. Gitu, karena saya di UTM sendiri, UTM itu tidak menerima sertifikat bahasa Inggris ITP. Gitu, takutnya nanti akan ada kendala pada saat admission. Seperti itu. Oke. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Fatra ya. Mungkin saya lebih ke research Ini ya di level proposal. S1, S2, sains sendiri bidang-bidang itu sendiri tidak dipersoalkan. Tapi di level S3, saya kira masih. Oke. Nah, ini tadi juga udah disebutkan oleh Fatra bahwa ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, dan khususnya untuk kita karena research itu sebelum kita mengajukan ke MIS ataupun ke universitas, maka yang paling penting itu adalah research proposalnya kita. Jadi ini masih sama antara PhD juga master yang harus disiapkan. Nah, kalau admission letter tadi seperti yang sudah dibilang Fatra bahwa itu adalah opsional, tetapi kalau teman-teman sudah mendaftar, artinya teman-teman memiliki apa ya, kalau saya ibaratnya itu poin plus karena sudah tahu bahwa universitas-universitas mana yang akan teman-teman pilih. Oke, nanti saya jelaskan yang bagian research proposalnya sedikit. Nah, ini ya sama dengan yang disebutkan Fatra tadi, bahwa baik PhD ataupun master, teman-teman pastikan semua dokumen itu lengkap. Jadi di tahap pertama teman-teman tuh dapat lolos, jangan sampai ada dokumen-dokumen yang tertinggal seperti kayak lupa sign atau lupa endorsement form-nya. Pastikan teman-teman meliskan apa-apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan seperti yang ada di slide-nya Fatra tadi. Nah, kemudian interview. Nah, interview ini dulu pada saat saya ikut beasiswa hal yang sangat ditakuti. Tetapi sebenarnya ada trik-triknya tersendiri untuk bagaimana kita dapat melewati interview ini dengan baik. Dan yang terakhir adalah menunggu pengumuman dan juga acceptance letter. Oke, ini juga udah di-cover ya sama Fatra, tapi yang membedakan antara S2 sama S3, kalau S3 itu tuition fee di-cover selama 3 tahun. Karena kita PhD diberi kesempatan 3 tahun dalam melaksanakan programnya. Allowance-nya tetap sama. Nah, kalau tadi si Fatra itu bagian gini ya, kalau saya nomor 8 kalau nggak salah, kalau saya bagian education. Karena saya jurusan chemistry education. Jadi teman-teman selagi ada beberapa research area-nya atau jurusan teman-teman berada di yang sudah ditawarkan oleh MIS, silahkan kita mendaftar, mana tahu rezeki kita ada di MIS. Tetapi MIS mungkin tidak mengcover untuk teman-teman yang mendaftar medicine, nursing, dan juga pharmacy. Gitu ya. Oke. Ini sama nih, sama yang disebutkan Fatra tadi, mungkin saya skip aja, saya mungkin lanjut ke ini. Oke, ini juga saya udah cover tadi bahwa pastikan semua dokumen itu lengkap. Semua file itu akan diupload ke sistem yang sudah dijelaskan Fatra tadi sebelumnya. Jadi pastikan tidak ada yang miss out. Nah, yang kedua adalah karena
di MIS ini dia menawarkan untuk PhD itu otomatis di bagian research, maka salah satu hal yang paling penting adalah membuat research proposalnya, teman-teman semuanya. Nah, kenapa saya bilang research proposal ini yang penting? Karena interview itu berkaitan dengan research proposal teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman memahami, bagaimana membuatnya, itu nanti akan dipertanyakan pada saat interview. Gitu ya. Saya bahas dulu mengenai research proposal. Ada beberapa hal yang berdasarkan pengalaman saya pribadi yang saya lakukan pertama kali adalah saya mau cari dulu research topik yang lagi menarik itu apa, yang lagi booming di 5 tahun terakhir itu apa. Contohnya saya sekarang itu membahas tingkat kreativitas anak-anak Indonesia. Nah, mungkin penasaran ya, kenapa Kak kok di Indonesia penelitiannya, gitu ya? Di MIS sendiri memperbolehkan untuk kita penelitian di Indonesia. Tetapi, ada tetapinya, kita juga dapat memberikan kontribusi apa yang harus kita bisa berikan kepada Malaysia gitu ya. Jadi teman-teman selain pintar-pintar mencari topik yang menarik, teman-teman juga harus lihat kira-kira di Malaysia ini research topik yang lagi booming itu apa di 5 tahun terakhir. Berarti kalau sekarang 2024, berarti dari 2019 sampai 2024 itu yang saya lakukan pada saat itu. Sehingga nanti examiner atau yang menginterviewnya akan melihat seberapa seriusnya kita dalam melakukan penelitian ini gitu. Karena interviewersnya itu majority adalah dosen-dosen universitas. Kayak saya dulu Universitas Pendidikan Sultan Idris, kalau salah saya UPSI sama UKM yang menginterview saya. Dan di bidang yang sama. Itu makanya saya bilang kenapa penting untuk teman-teman memahami atau mencari research topik yang lagi hangat pada saat ini. Tergantung dari jurusannya teman-teman sekalian. Yang kedua adalah yang saya lakukan, saya mencoba untuk melihat kira-kira penelitian kita ini, proposal kita ini berkaitan tidak ya dalam meningkatkan SDG, Sustainable Development Goals. Gitu. Karena di Malaysia sendiri pun SDG ini juga sangat banyak penelitian yang meningkatkan atau mensupport SDG dalam proses pembelajaran ataupun mungkin dalam environment. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti membuat proposal, coba arahkan ke SDG ini. Jadi nanti pada saat interview teman-teman bisa menjelaskan bahwa betapa pentingnya researchnya teman-teman ini untuk di-accept gitu ya, untuk diterima, untuk dilanjutkan gitu. Sehingga dari pihak MIS pun akan confidence memberikan beasiswa ini kepada teman-teman semuanya. Nah, yang ketiga adalah kaitkan output research dengan kontribusi yang dapat diberikan ke Malaysia atau dunia. Nah, ini cukup menarik, teman-teman, karena saya waktu itu waktu saya interview, saya tidak ada ditanya sama sekali. Jadi saya pada saat saya present, saya sudah mengcover semuanya dan kata examiner there is no question for you. Jadi kayak congratulations, ya udah selesai. Nah, kuncinya adalah ketika di proposal teman-teman bisa mengkaitkan kontribusi apa yang teman-teman akan berikan, maka di sana examiner ataupun interviewer akan membaca, oh ternyata penelitian ini akan memberikan kontribusi yang seperti ini. Gitu, kayak Fatra tadi dia berkaitan dengan saya lupa. Kalau nggak salah saya analisa apa gitu, jadi ada impact-nya kepada Malaysia. Nah, gitu. Nah, yang keempat, perlu teman-teman pahami risetnya yang akan dijalankan, terutama problem and solution purpose. Nah, dalam membuat riset proposal, teman-teman harus pastikan sebenarnya masalah apa yang teman-teman mau angkat, gitu kan? Kalau saya kasih contoh nih, kalau penelitian saya pada saat itu, saya melihat bahwa dalam 5 tahun terakhir level of creativity students di Indonesia itu lemah gitu. Nah, kenapa dia lemah? Karena ternyata ada treatment atau mungkin buku-buku yang kita punya di Indonesia itu belum ada elemen kreativitasnya. Sesimpel itu. Jadi di penelitian saya solusinya seperti apa? Solusinya kita berikan kreativitas itu ke dalam produk, yaitu saya buat modul.
Nah, jadi penelitian saya juga yang tidak wah-wah banget, saya hanya sesimpel itu, tetapi problemnya tuh harus match dengan solutionnya, gitu. Jadi karena saya punya teman waktu itu, beliau dari Nigeria, beliau banyak dipertanyakan seperti sebenarnya masalah kamu apa dan solusi kamu apa, dan kenapa kamu milih solusi ini. Nah, disitulah peran teman-teman nanti akan diinterview. Jadi ketika teman-teman paham masalahnya apa, dan solusinya apa, dan teman-teman tahu bahwa kenapa memilih solusi itu, maka itu akan menjadi poin plus bagi teman-teman semuanya. Nah, yang kelima adalah jelaskan potensial impact. Jadi walaupun kita hanya mempropos, kita mengajukan, tetapi at the end kita sudah tahu, oke, kalau kayak saya kasih modul. Jadi potensial impact saya adalah level kreativitas siswa itu akan meningkat. Gitu, dia akan meningkat. Nah, ketika dia meningkat, apa yang akan terjadi? Maka semakin meningkat dia kreativitasnya, maka anak-anak Indonesia menjadi lebih kreatif. Ketika dia lebih kreatif, maka akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti itu, sesimpel itu. Jadi, ketika teman-teman bisa mengcover itu, maka akan menjadi teman-teman lebih confidence untuk menjelaskan research proposal. Ibarat research proposal ini kita lagi menawarkan nih kepada MAS, ini loh, kita mau buat ini loh, gitu kan. Ketika si dari MAS-nya tertarik, maka dia akan memberikan peluang beasiswa itu kepada kita, gitu. Oke, kenapa saya agak mix research proposal? Karena interview yang ditanyakan adalah research proposal. Tapi jangan khawatir, saya oke. Pada saat wawancara ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan. Saya nggak tahu ya apakah pada saat itu PowerPoint wajib atau tidak, tetapi saya mempersiapkan PowerPoint karena dari senior-senior saya mengatakan lebih baik siapkan PowerPoint. Seperti itu ya. Nah, tetapi buatlah PPT yang sangat simple. Simple artinya terdapat komponen-komponen penting dari research yang akan dijalankan. Contohnya, teman-teman meletakkan statement of problem, masalahnya apa, itu dijelaskan kenapa masalah ini penting untuk diangkat. Nah, sehingga interviewer itu tidak menanyakan lagi mengenai masalah tersebut. Nah, jadi poin demi poin, teman-teman saya waktu itu kalau nggak salah cuma 12 slide atau 10 slide, saya lupa. Karena kita cuma dikasih waktu around 15 sampai 20 menit untuk present. Jadi kalau kebanyakan pun takutnya skip gitu ya. Nah, hindari PowerPoint yang terlalu wordy. Jangan kita punya research proposal, kita copy paste ke sana. Jangan. Lebih baik kita buatkan poin per poin sehingga lebih mempermudah kita menjelaskan, kemudian juga para interviewers yang mungkin sudah banyak menginterview yang lain itu, dia jadi nggak boring gitu ya. Jadi kuncinya juga pada saat interview adalah PowerPoint. Nah, kemudian saya juga selalu menyiapkan potensial pertanyaan. Biarlah agak ribet di sebelum persiapan, yang penting pada saat kita lagi di interview, kita merasa bahwa apa yang kita sudah siapkan ini sudah baik gitu. Saya selalu membaca riset proposal, baca teman-teman riset proposal kita, kira-kira pertanyaan apa yang akan muncul. Nah, ketika teman-teman udah melihat, oke, ternyata nanti kira-kira akan ditanyakan kenapa memilih riset metodologi ini, atau kenapa memilih problem ini. Nah, kalau dulu saya karena takut lupa, karena kebanyakan menghafal, saya letakkan dia di additional PowerPoint. Jadi ketika nanti si interviewers itu menanyakan kepada saya, nanti saya akan bilang, can I refer to my PowerPoint? Nanti kayak biasanya dia akan boleh, oke, kita jelaskan dari sana. Jadi kita nggak lupa, gitu ya. Jadi itu adalah persiapan sebelum bertempur. Itu yang selalu saya siapkan sebelum saya di interview, karena kadang-kala kita udah deg-degan, terus kita lupa semuanya. Jadi pentingnya additional PowerPoint. Nah, pada saat wawancara teman-teman being confident karena teman-teman itu adalah master of your research. Jadi ketika pada saat interview itu, saya waktu masih ingat, saya sangat deg-degan, tetapi saya mencoba untuk selalu tersenyum dan juga being confident. Karena kenapa? Interviewer sometimes dia tidak tahu dengan research topiknya kita.
Dan kita, karena kita mempropose research proposal, maka kita yang adalah masternya, kita adalah expertnya. Jadi ketika kita ditanyakan, kita sudah tahu jawabannya seperti apa. Gitu. Jadi tetap confidence, tetapi being humble. Ya, walaupun kita tahu semua seluk-beluknya, tapi percayalah bahwa interviewer kita jauh lebih hebat dibandingkan kita. Ketika teman-teman nanti ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, kalau saya waktu interview di Linecast, saya dulu pernah di-interview di leadership di UTM. Ketika saya tidak tahu, saya mengatakan saya tidak tahu, tetapi saya akan coba mencari jawabannya nanti ya dokter. Jadi ibaratnya walaupun kita tidak tahu, tapi kita tidak sok tahu, tapi kita mempunyai apa ya keinginan untuk mencari tahu. Nah, di situ juga ada poin curiosity gitu, dan tetap tersenyum pada saat teman-teman diwawancara, walaupun sebenarnya kita semua pasti deg-degan pada saat diwawancara gitu. Oke, ini last slide. Mohon maaf Kak, Ya. mau mengingatkan untuk waktunya masih tinggal 2 menit lagi Kak ya. Oke, ini last slide kok. Baik. Oke, mungkin saya ngasih ini di akhir karena saya mau memberikan semangat untuk teman-teman saya bahwa ayo kuliah ke Malaysia. Jadi kalau tadi Fatra itu kuliahnya di Terengganu, saya di Johor Bahru. Dari Kaldaira. Iya. Dari Kaldaira belum? Oke, sorry. Di Johor Bahru. Jadi kalau misalnya anak UTM, kami bilangnya University Technology Malaysia atau UTM, kita lebih sering jalan-jalan ke Singapura daripada harus ke Kuala Lumpur karena jauh. Gitu ya. Semoga teman-teman nanti bisa menjadi bagian dari keluarga besar PPI Malaysia, mendapatkan beasiswa MIS. Jadi sedikit saya mau memberi apa ya namanya ya, semangat apa sih sebenarnya Kak yang membedakan budaya kuliah di Indonesia dan Malaysia gitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, dulu waktu pertama kali saya ke Malaysia saya terkejut loh, kok kuliahnya di hari Minggu gitu ya. Minggu sampai Kamis, ternyata per negeri itu mempunyai ketentuan yang berbeda. Kalau di Johor kita kuliahnya dari hari Minggu sampai hari Kamis. Terus yang sangat culture shock adalah ketika tim sepak bola Johor itu menang, besok kita libur kuliah. Ini adalah semua anak UTM sangat mendambakan ketika tim sepak bola itu menang gitu ya. Kemudian ada juga libur sebelum ujian semester. Karena saya rasa tidak semua negeri, kayaknya di Terengganu juga apakah tim sepak bola Terengganu menang akan besok libur juga saya nggak tahu. Tapi selama dari 2019 sampai 2024 dari master saya ke PhD sekolah di Malaysia, negeri Johor lah yang paling banyak diminati untuk libur gitu. Jadi semoga teman-teman dengan saya memberikan sharing saat ini, memberikan pengalaman juga kepada teman-teman bagaimana ulangan virtual terkait dengan kuliah di Malaysia dan juga bagaimana untuk mendapatkan MIS sendiri, khususnya di PhD ataupun di master. Oke, saya rasa itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin jika ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat ke teman-teman dan mari bergabung menjadi awardee MAS. Oke, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wimbi, keren sekali materi yang disampaikan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dipersiapkan dulu. Nanti ada sesi Q&A-nya itu ada di sesi terakhir ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita berpindah ke pemateri kita yang ketiga, yaitu Kak Muhammad Khotob Syofan Solihin. Kepada Kak Khotob sudah ada ya di sini ya? Halo, Halo hadir Kak. Kak. Kak Khotob, apa kabar Kak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Kakak posisinya lagi di mana kalau boleh tahu? Sekarang saya lagi di Uni Emirat Arab. Oh, Iya, kondisi kok aku dengar-dengar sekarang di sana lagi itu ya lagi badai Kak. iya bener banget. Kemarin hari Selasa, hari Rabu tuh ada badai. Bahkan banjir kan yang sampai banyak di Mm-mm. berita itu. Tapi sekarang Iya Alhamdulillah iya. udah mulai reda sih, udah mulai surut juga. Di tempat Kakak aman Kak? Kalau saya kebetulan di asrama kampus, jadi aman-aman aja. Paling cuma semata kaki Hmm, lah banjirnya. Jadi Genangan air gitu benar-benar doang. jadi benar-benar hampir kayak seluruh tempat
kena dampak dari badai dan banjir ini Kak ya? Hampir ya, hampir seluruh Wah, tempat. semoga cepat membaik keadaan di sana. Amin, Oke, amin. untuk langsung saja Kak ya, Siap. untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silahkan Kak. Oke. Eh, Terus kalian mau share screen ya? Iya Kak, silahkan. Oke, udah kelihatan belum Sudah bisa Kak, sudah share kelihatan. screen-nya? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di Zoom kali ini, dan salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Sebelumnya di sini ada yang udah pernah dengar belum tentang Al-Qasimiyah University atau mungkin tentang Sharjah ya? Karena Al-Qasimiyah University ini terletaknya di Sharjah, dekat dari Dubai. Yang seperti yang seperti Kak siapa tadi Kak Putri bilang, Dubai ini kan kemarin lagi ramai banget ya. Ada banjir gitu di sini, dan Sharjah pun sebenarnya kena banjir juga walaupun nggak seramai Dubai karena mungkin Dubai lebih menjual namanya gitu kan. Nah, Sharjah juga banjir sama sama halnya seperti Dubai gitu. Tapi alhamdulillah di kampus kami di Al-Qasimiyah paling cuma genangan-genangan air dikit doang gitu. eh jadi gitu sekilas tentang keadaan terkini Al-Qasimiyah University. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Khotop, asli dari Bandung. Aku alhamdulillah award di Al-Qasimiyah University Scholarship. Dan di sini bakal sharing-sharing juga tentang scholarship yang aku terima dari Al-Qasimiyah University. Aku sekarang semester 7 di jurusan Tafsir and Quranic Science, atau di bahasa Arabnya itu Tafsir wa Ulumul Quran, atau di bahasa Indonesianya Tafsir dan Ilmu Al-Quran. Buat teman-teman yang pengen temenan di Instagram, boleh banget klik aja @khotabsolihin. Gitu. Nanti kenalan aja, Kak, ini aku tadi yang ikut webinar, nanti di follow back kok. Oke, sekilas tentang Al-Qasimiyah University. Tagline Al-Qasimiyah University ini kalau di bahasa Arab, Syariqiyatul Mauqi Alamiyatul Risalah. Artinya berlokasi di Sharjah dengan global message gitu. Jadi walaupun di Sharjah gitu kota yang eh, nggak begitu terkenal gitu kan, nggak terkenal Dubai tetangganya gitu, tapi Al-Qasimiyah ini pengen punya global message gitu, alamiyatul risalah, dan itulah kenapa dibikin scholarship dari Al-Qasimiyah ini. Al-Qasimiyah ini terletak di Sharjah, seperti yang aku bilang tadi, yang jadi pusat kebudayaan dan sejarah keislaman di Uni Emirat Arab. Karena tiap emirat atau setiap negara bagian di Uni Emirat Arab itu punya ciri khasnya masing-masing. Abu Dhabi sebagai ibu kota pemerintahan, terus Dubai sebagai kota bisnis gitu kan, kota wisata, dan Sharjah ini pusat kebudayaan gitu. Jadi yang masih megang culture banget. Kalau kali teman-teman lihat di Dubai itu gedungnya tinggi-tinggi dan orangnya sultan-sultan kayak gitu-gitu. Kalau di Sharjah sultan juga sebenarnya sih. Cuman gedungnya kayak masih gedung Arab zaman dulu, masih cultural banget lah. Dibangun pada tahun 2014. Jadi masih baru juga hitungannya, oleh His Highness atau Sahibus Sumu atau Yang Mulia Syekh Dr. Sultan bin Muhammad Al-Qasimi. Beliau ini adalah raja di Sharjah gitu, emirnya Sharjah. Hingga saat ini sudah ada mahasiswa dari 120 kewarganegaraan yang menempuh studi di Al-Qasimiyah University. Jadi dari 193 negara yang ada di dunia, di Al-Qasimiyah ini udah ada 120 warga negara dan mencetak 1.458 alumni dari berbagai negara. Website resminya alqasimiyah.ac.id. Mungkin teman-teman bisa dicek juga dari sekarang. Terus fakultas yang tersedia ada 5. Yang pertama ada Syariah and Islamic Studies, itu ada 2 jurusan, Usul Fikih dan Usuluddin. Ini tentang agama ya. Yang kedua ada Art and Humanities. Ini tentang sejarah dan tentang bahasa Arab. Jurusnya pun ada 2, jurusan bahasa Arab dan jurusan sastra Arab dan jurusan sejarah. Kemudian ada Holy Quran, ini fakultas saya. Ada 2 jurusan, tafsir dan ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu kayak macam-macam apa ya? Qiraat gitu, bacaan Al-Quran. Kemudian ada communication dan ada ekonomi and management. Uh, ini ada gambar kampus kami gitu.
Emang feel-nya tuh kayak istana sih waktu masuk ke sini juga, jujur aja. Kemudian ini ada foto Yang Mulia Syekh Sultan. Beliau ini adalah donatur 100% full Al-Qasimah University. Jadi beliau ini yang ngasih beasiswa ke semua mahasiswa yang ada di Al-Qasimah University tanpa terkecuali. Karena emang nggak ada jalur reguler buat ke Al-Qasimiah. Semuanya itu emang lewat jalur beasiswa ini. Kemudian untuk siapa sih beasiswa ini? Untuk kalian yang usianya 20 tahun ke bawah. Nah, buat yang udah 21 ke atas, itu kalau mau nyoba sih nggak apa-apa ya. Cuman eh, kita nggak ngejamin bakal lulus. Bahkan yang 20 tahun ke bawah pun nggak dijamin bakal lulus gitu. Tapi nggak apa-apa, coba aja. Terus kemudian terbebas dari penyakit menular dan dinyatakan sehat oleh rumah sakit. Kenapa penyakit menular ini penting banget? Karena di sini itu semuanya full ditanggung sama kampus, sama penyedia beasiswa. Jadi dikasih asuransi kesehatan dan lain-lainnya. Jadi ketika ada penyakit menular, otomatis itu tanggung jawab kampus dong. Dan apa ya, mungkin biar nggak berat banget buat kampusnya gitu. Jadi disaring gitu. Buat teman-teman harus dinyatakan sehat dulu gitu sebelum daftar. Kemudian yang ketiga, tidak mendapatkan beasiswa dari pihak lain. Karena alhamdulillah udah cukup banget gitu beasiswa dari Al-Qasimah ini. Kemudian kenapa sih Al-Qasimah University? Ada 3 poin ya. Yang pertama, full gratis. Full gratis. Dengan cakupan beasiswa bebas biaya kuliah hingga lulus. Nggak perlu bayar biaya kuliah atau bayar UKT. Terus kemudian ada uang saku per bulan. Alhamdulillah cukup banget. Terus kemudian ada pinjaman buku tiap mata kuliah. Jadi kalau sebelumnya itu buku itu dikasih gratis gitu. Buku kalau kita nyebutnya kitab mukoror atau buku mata kuliah atau diktat gitu. Itu sebelumnya dikasih gratis. Cuman sini makin di sini ada kebijakan baru yang mana sekarang jadinya dipinjemin, nanti disuruh balikin lagi ketika udah selesai kuliah. Tapi alhamdulillah itu sangat membantu banget gitu. Kita nggak perlu beli buku untuk kuliah. Kemudian tiket pulang pergi gratis ke negara masing-masing setelah menyelesaikan 50% SKS. Dan ketika lulus. Jadi ketika 50% SKS dikasih tiket pulang pergi, kemudian ketika lulus juga dikasih tiket pulang doang untuk ke negara asalnya. Kemudian ada dapat asuransi kesehatan, karena itu penting banget ya. Lumayan mahal juga gitu kalau berobat. Kemudian dapat visa dan iqomah. Visa juga lumayan mahal dan iqomah juga lumayan mahal. Jadi lumayan banget ketika ditanggung sama pihak kampus. Kemudian ID Emirates. ID Emirates itu semacam KTP-nya gitu. Kartu yang kita bawa kemana-mana dan kita butuhin kalau misalnya nauzubillah min dzalik kita hilang atau ada kecelakaan atau apapun gitu. Kemudian ini bisa dilihat ini gambar asramanya, ada vending mesin, terus ada lift juga alhamdulillah, dan ya ini vibes dari asrama kami. Kemudian ini ada perpustakaannya, enak banget buat belajar, buat nugas dan lain sebagainya. Kemudian ini di semacam aulanya gitu ada buat pingpong, terus ada yang main bola, apa itu yang di meja, ya itulah namanya. Pokoknya ini salah satu fasilitas di kampus dan asrama kami. Kemudian yang kedua, kenapa sih Al-Qasimah University? Karena di UEA ini banyak tempat wisata ala Sultan. Ini bisa teman-teman lihat foto saya di Burj Khalifa, bukan salah satu gedung tertinggi di dunia sampai saat ini, Burj Khalifa. Tapi untuk kemarin nggak tenggelam banjir ya. Kalau udah tenggelam banjir, Burj Khalifa udah bahaya banget kan sedunia. Kemudian ini yang kedua, ada saya foto di Burj Al Arab. Burj Al Arab ini kurang lupa ya, salah satunya bintang 7 atau bintang 5 di dunia gitu. Pokoknya ini mewah banget gitu, berlapiskan emas katanya. Cuman belum pernah masuk sih. Mahal juga kalau masuk. Nah ini saya foto di Hotel Al Qasr Jumeirah. Kemarin Pak Jokowi waktu kesini kebetulan tidurnya di hotel ini gitu. Kemudian ini ada Museum of the Future. Jadi ini bentuknya kayak mata gitu kan. Mata untuk melihat masa depan gitu. Isinya ya museum tapi tentang masa depan gitu. Dan ya ini masih banyak lagi tempat wisata gitu kan yang ala Sultan. Tapi di sini juga bukan cuma tempat wisata doang yang unggulnya. Diimbangi juga dengan kajian-kajian keagamaan di luar jam kuliah. Kebetulan saya kan jurusannya di tafsir, yang mana itu adalah keagamaan. Ketika mau ke Timur Tengah itu kan nyarinya yang apa ya, bisa belajar agama baik di kampus atau di luar kampus kan, di luar jam kuliah juga gitu, kayak di Mesir, di Arab Saudi dan lain sebagainya. Alhamdulillah takdirnya di Al-Qasimah University di Uni Emirat Arab gitu. Jadi tadi berimbang, bisa jalan-jalan juga, ngelihat apa namanya gedung-gedung tertinggi, gedung-gedung tinggi, bisa ikut kajian juga di luar jam kuliah. Ini kami ikut kajian di masjid. Ada yang masjid kampus, ada di masjid di luar juga, kayak gitu. Kapan sih buka pendaftarannya? Kalau tahun ini
buka pendaftarannya sejak 11 Januari 2024 kemarin sampai 30 Juni 2024. Jadi sampai detik ini masih dibuka pendaftarannya. Boleh teman-teman cek di websitenya yang tadi alkosimia.si.ai, itu masih ada tulisan register now atau sajilil an, itu di bahasa Arabnya. Catatan, waktu pendaftaran tidak menentu setiap tahunnya, dan kadang suka tiba-tiba dibuka gitu, tapi yang pasti sekitar bulan Januari sampai Juni gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin persyaratannya untuk saat ini belum terpenuhi, nanti berkasnya bakal saya bahas juga setelah ini. Buat yang persyaratan berkasnya belum terpenuhi tahun ini, bisa nunggu tahun depan. Pantengin aja sekitar bulan Januari sampai bulan Juni di website Alkosimia atau enggak di Instagram Alkosimia Uni. Ini yang udah saya lampirkan di sini fotonya. Alkosimia Uni, bisa di-follow juga teman-teman. Kemudian untuk kuota mahasiswa dari Indonesia itu sekitar 3-8 tiap tahunnya. Nggak nentu sih, tergantung ya suka-suka kampus lah. Dan bersaing dengan ribuan pendaftar dari 120 lebih negara. Kayak gitu. Jadi bismillah, dicoba aja. Kemudian apa aja sih persyaratan berkasnya? Yang pertama paspor, yang berlaku tidak kurang dari 2 tahun. Kemudian ada pas foto ukuran 3x4 dengan background putih. Ada akta kelahiran. Dan ini juga diterjemahin ya ke bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kemudian ada ijazah SMA atau sederajat, terjemahin juga, raport kelas 10, 11, 12, terjemahin juga, ada SKCK, diterjemahin juga, surat sehat dengan terjemahannya, surat sehatnya dari rumah sakit ya, jangan dari puskesmas, karena tadi itu yang saya sebut di awal, harus bebas dari penyakit menular dan penyakit-penyakit berbahaya kayak gitu. Kemudian mengisi 2 formulir dari website yang nanti bakal saya tunjukin juga contohnya, insya Allah di akhir webinar ini, akhir saya ngomong. Kemudian ada screenshot bukti follow Instagram atau Facebook atau LinkedIn Alkosimia University. Jadi makanya tadi di follow dulu aja dari sekarang gitu Instagramnya, karena nanti jadi persyaratan untuk masuk ke kampus ini juga gitu. Udah kayak webinar ya, harus follow dulu. Kemudian ada vaksin dosis 1 dan 2, itu opsional. Kemudian catatan, usia ijazah maksimal 3 tahun. Nilai rata-rata ijazah minimal 70 untuk Fakultas Quran, Arts, Syariah dan Komunikasi. Untuk Fakultas Ekonomi maksimal 75 nilainya di ijazah. Kemudian semua dokumen itu di-scan berwarna dan versi JPG, kecuali 2 formulir dari kampus yang nanti bakal saya tunjukin. Ukuran dokumen maksimal 5 MB. Kemudian untuk Fakultas Ekonomi harus menyertakan IELTS 5,0 atau enggak di atas. Kemudian untuk Fakultas Komunikasi harus menyertakan IELTS 4.5. Kemudian kalau mendaftar pakai jasa pondok, karena biasanya di sini kan rata-rata dari pondok ya, kebanyakan dari pondok. Itu biasanya pakai jasa pondok gitu, bukan pakai jasa yang dari Kemenak atau dari Kemendikbud. Nah, kalau pakai jasa pondok minimal nilai 75 dan cuma boleh daftar di jurusan-jurusan agama kayak syariah, arts. Arts ini masuk jurusan agama karena sastra Arab gitu. Dan Fakultas Quran. Ini ada gambar pendaftarannya. Nanti kalau kalian daftar ada muncul kayak gini di websitenya. Kemudian apa aja sih tahapan pendaftarannya? Yang pertama daftar di websitenya. Di websitenya ini yang ada di gambarnya di sini. Admission open kan, berarti sekarang masih dibuka. Kemudian nanti setelah daftar, itu kan disuruh nyertain email. Nanti di email teman-teman tuh bakal ada nomor pendaftaran dan itu disimpan aja untuk keperluan selanjutnya. Kemudian ada seleksi berkas dari kampus. Habis seleksi berkas, kalau misalnya lulus seleksi berkas, bakal dapat email interview. Dan kalau nggak lulus pun ada 2 kemungkinan, ada dua skenario. Yang pertama bakal dikasih tahu sama kampus kalau nggak lulus, atau yang kedua di ghosting. Jadi udah gitu. Kalau misalnya udah lama nggak dapet email interview, udah tawakal aja gitu. Itu kalau misalnya lolos dapat email interview. Kemudian interviewnya via Zoom, nanti ditentuin juga tanggalnya. Kemudian dapat qabul mabdai atau initial acceptance. Jadi kayak penerimaan tahap awal gitu, disuruh legalisir beberapa berkas. Dan selanjutnya legalisir berkas di Kemendikbud, Kemenkumham, Kemenlu, UAE Embassy dan lain-lain. Kemudian ini berkas yang dilegalisir berkas asli ya. Berkas asli ini dikirim ke kampus via DHL atau Aramex gitu. Nah, nanti bakal dibantu juga sama kami gitu dari PPMI Alkosimia. Kemudian kalau misalnya ngirim berkas asli udah gitu dan dicek lagi sama kampus ternyata berkas aslinya benar-benar asli dan cocok sama yang dilampirkan di website pendaftaran ketika awal, ketika lolos dapat e-visa insya Allah dan itu kita disuruh beli tiket. Nah, untuk tiket pertama kali ini kita harus ngeluarin uang sendiri gitu. Jadi nggak ditanggung sama kampus. Ya nggak apa-apa lah modal untuk ke sini gitu.
Dan dari visa tadi berangkat, beli tiket dulu habis itu berangkat. Kemudian, udah sekian. Terima kasih. Kalau buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lebih lanjut bisa ke Instagram saya sendiri, Khotob Solihin, atau ke Instagram PPMI Alkosinia, yaitu equ.id, atau ke Instagram PPI Uni Emirat Arab, @PPI-Emirat. Dan buat teman-teman yang kepo-kepo juga tentang persyaratan pendaftaran, contoh-contoh berkas, terus frekuensi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain, bisa cek di bot Telegram Aku ID. Ini Aku ID bot. Cari aja di Telegram Aku ID bot. Kayak gitu. Dan seperti yang udah aku janjiin tadi, aku bakal nunjukin contoh ini ya, contoh berkas. Contoh berkas. Bentar. Oke. Mohon izin Kak Khotob, tinggal 5 menit Gimana? lagi Kak ya waktunya. Oke, siap. Oke. Nah, ini contoh berkasnya. Nanti di website kampusnya ada kok, bisa di-download langsung. Contoh berkasnya kayak gini, contoh doang ya. Ini fotonya juga nggak tahu siapa. Contoh doang dari PPMI ini. Nulis nama ini tentang permintaan untuk melanjutkan studi di Jamiatul Qasimiyah atau Qasimiyah University. Nulis nama, kemudian nationality dan lain sebagainya, ditulis agama, mazhab juga, paspor dan lain sebagainya. Kemudian di sini tanda tangan. Nah, di sini kan disuruh melampirkan paspor dan lain sebagainya juga. Jadi semuanya ini disatuin jadi satu file, habis itu diupload di website pendaftaran. Itu juga bakal kami bimbing kok untuk pendaftaran ini. Kemudian untuk berkas yang kedua, ini relation dokumen, ini sama kayak yang awal tadi gitu. Cuman ini lebih banyak aja gitu isiannya, formulirnya. Yang nama, asli dari mana, nationality, kemudian bahasa, kemudian ada tentang orang tua juga gitu kan, informasi tentang orang tua, siapa namanya dan nationality-nya apa. Kemudian tempat tanggal lahir, dan ini di akhir ada Sirah Dzatiyah itu CV. Jadi tulis aja tentang teman-teman secara singkat gitu, kayak saya namanya siapa gitu, lahir di Indonesia dan dulu belajar di sini 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 sini, terus punya keahlian apa gitu kan, pengen apa gitu belajar di Alkosimia, misalnya pengen lebih mendalami tentang sesuatu, pengen punya mimpi apa gitu ke depannya, kayak gitu-gitu, silahkan ditulis di Sirah Dzatiyah ini secara ringkas ya. Oke, mungkin sekian tentang Alkosimia University. Selebihnya mungkin kita bisa tanya jawab aja buat teman-teman yang ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Khotob atas ilmu, atas materi yang telah disampaikan. Benar-benar luar biasa ya Kak. Di Arab beasiswanya like literally fully founded. Oke. Nah, selanjutnya sekarang tiba saatnya kita memasuki ke acara Q&A. Tapi sebelum kita mulai acara Q&A, terlebih dulu kita akan ada foto dulu ya. Jadi untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Siapa tahu yang on cam bisa dapat beasiswa ke Malaysia dan juga ke YEI. Amin, ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita dokumentasi dulu sebentar. Yang mau on cam, silakan on cam. Oke, aku mulai dari slide pertama ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, aku akan berpindah ke slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, sekarang selanjutnya kita memasuki sesi Q&A. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan bisa raise hand. Nanti aku tunjuk dulu. Nanti juga teman-teman dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyebutkan berasal dari kota mana. Oke. Pertama dari Kak Metria Diki Putra, dipersilakan Kak.
Oh, baik. Baik, terima kasih kakak moderator. Tapi izin sebelumnya kak, apakah suara saya terdengar dengan jelas kak? Sudah jelas, sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih kakak moderator. Selamat malam teman-teman semuanya, kakak abang sekalian. Uh, saya ingin bertanya kepada kak uh, kak Fat, sorry, kepada kakak pemateri Patra, kak Patra Kak pemateri Patra. tadi. Nah, jadi begini kak, saya sangat tertarik untuk untuk mengikuti seleksi Malaysia International Scholarship nih kak. Nah, sesuai dengan pemaparan kakak tadi, itu saya mendapatkan insight yang sangat banyak untuk proposal saya, karena jujur karena proposal saya ini belum belum mungkin belum ada impact-nya ke Malaysia-nya gitu. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Kak, sebelumnya kan saya belum dapat LOA dari kampus di Malaysia kan Kak. Nah, nanti kalau semisalnya kita udah lolos nih, dinyatakan sebagai awardee dari MIS ini Kak, itu berapa lama durasi kita untuk mendapatkan LOA dari kampus-kampusnya Kak? Nanti apakah itu akan dibantu atau bagaimana itu Kak? Nah, itu pertanyaan pertama Kak. Pertanyaan yang kedua, masih seputar tentang seleksi administrasi atau pendaftarannya Kak untuk bagian submit sertifikatnya. Nah, sertifikat yang di sini kan ada sertifikat prestasi tadi yang Kakak jelaskan. Nah, itu apakah sertifikat prestasinya itu harus diterjemahkan atau boleh kita pakai yang versi Indonesianya aja gitu Kak? Mungkin segitu aja dulu pertanyaan dari aku Kak. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Kak Patra. Langsung jawab aja ya. Oke, untuk siapa namanya tadi, Metria Diki ya. Jadi pertanyaan pertamanya itu mengenai LOA kampus gitu. Jadi kalau misalnya kita udah dinyatakan lulus mendapatkan MIS itu, MIS beri kita waktu sekitar 14 hari, 14 hari untuk mengisi apa namanya berkas-berkas yang mereka kirimkan. Jadi setelah kita dinyatakan lulus, MIS akan meng-email kita apa saja berkas yang perlu kita isi dan kirim balik ke mereka. Nah, tapi untuk LOA, mereka itu memberikan kita waktu paling lama, kalau nggak salah ya, 90 hari. 90 hari untuk kita mendapatkan LOA dari kampus tersebut. Jadi, saran saya kalau misal kamu udah udah sementara tes interview nih, udah masuk ke tahap interview, itu kan selang waktunya itu lumayan lama dari Agustus sampai Oktober. Itu mungkin kamu udah mulai cari kampusnya untuk daftar kampusnya. Jadi pas udah dinyatakan lolos, fix lolos dari untuk dapat MIS ini, kamu udah dapat LOA, karena kalau nggak salah itu untuk dapatin LOA di kampus Malaysia itu kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Itu tergantung dari kampusnya sih sebenarnya. Kalau di kampus saya kemarin itu di UMT, kalau nggak salah sekitar 1 sampai 2 bulan dari pendaftaran untuk kampus seperti itu. Terus untuk pertanyaan kedua mengenai sertifikat, apakah perlu di translate atau bagaimana? Itu sebenarnya saya kurang paham juga ya mengenai itu. Tapi kalau misalnya kamu boleh translate, disiapin aja seperti itu, bagusnya seperti kalau misal kita ada backupan untuk translate boleh. Tapi kalau nggak ada, mungkin kita boleh coba juga pakai sertifikat aslinya saja seperti itu. Karena Malaysia dengan Indonesia bahasanya sebenarnya mirip-mirip aja. Itu sih dari saya. Siapa, Metria? Apakah sudah jelas Kak Metria? Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Kak Patra ya. Ini sangat sangat mudah-mudahan kita semuanya bisa lolos ya teman-teman ya untuk Amin. jadi award di MIS tahun ini. Oke, thank you Kak. Oke. Terima kasih Kak Patra, Kak Metria. Oke, pertanyaan selanjutnya kita serahkan ke Kak Fauzia Rian Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator Kak Putri. Oke, pertama sekali perkenalkan nama saya Fauzia Rian Putri. Saya ingin bertanya kepada Kak Wimbi mengenai apakah suara saya kedengaran? Iya Kak, suaranya kedengaran dengan jelas. Oke.
Um, kan gini kan Kak, tesis S1 dan S2 saya itu kan berbeda. Untuk yang S1 saya lebih ke R&D, yang kedua itu quantitative research. Apakah mereka prefer untuk yang inline seperti dengan tesis yang S2 atau bagaimana Kak? Terus yang kedua bagaimana tentang journals, soal journals. Nah, mereka prefer ada publikasi Sinta atau ada international conference tuh Kak. Nah, yang ketiga, apakah tuition fee itu kan free ya kan Kak. Nah, what about the journals fee? Kan banyak ya PhD, pastinya dia harus publikasi nih. Apakah ada sponsor juga masuk untuk publikasi jurnal di S3? Nah, seperti itu. Lalu, oke, ini terakhir kali pertanyaan terakhir ya Mbak. Apakah kuota untuk PhD itu mencukupi Mbak? Seperti itu. I think that's all for me. Ya, mohon dijawab Kak Wimbi. Salam kenal ya Kak. Baik, Kak Wimbi, apakah pertanyaan dari Kak Fauzia sudah jelas, Kak? Sudah sebelumnya sudah kedengaran nggak ya? Kedengaran Kak, tapi agak dengung sedikit. Sekarang? Masih mendengung. Oh, jap. Sekarang masih. Sekarang udah bagus, Kak. Oke. Bentar ya, soalnya lagi hujan lebat. Oke. Tadi, oh ya salam kenal Mbak Fauzia. Oke, tadi yang saya tangkap, yang ini ingetin ya, nggak lupa ya. Yang saya ingat tadi adalah apakah journal fee itu di cover oleh MIS atau enggak? Ya, jawabannya tidak. Unfortunately tidak. Jadi kalau MIS itu hanya mengcover tuition fee saja dengan living cost. Nah, kalau untuk MIS sendiri secara kontrak dia tidak ada menyebutkan harus publikasi apa. Itu tidak ada di kontrak. Tetapi kalau untuk kita tamat PhD itu tergantung dari universitas. Kalau saya di UTM waktu S2 saya nggak ada keharusan untuk publish, tapi saya publish karena untuk mendukung S3 gitu ya. Tetapi kalau yang untuk S3 ini syarat sidang itu adalah minimal Scopus 1. Minimal Scopus 1 atau Conference Index 2. Gitu aja untuk syarat untuk sidang sebenarnya, bukan syarat untuk MIS. Gitu. Jadi kalau misalkan ini kalau saya selama S2 S3 alhamdulillah yang bayar cuma 1. Karena kadang-kadang supervisor ada yang mau bayarin. Tapi kalau misalkan memang belum rezeki, ya terpaksa bayar sendiri sih, Mbak. Gitu. Terus apalagi ya tadi yang pertanyaan yang pertama ya lupa. Thesis. Oh Thesis ya, title. oke. Yang mau berbeda itu thesis title atau jurusannya? Gini Kak, kan aku kan S1 kan English Education. So Oke. S2 aku ambil Master of English Education. Nah, Oke. bedanya itu research aku yang satu S1 tuh R&D, yang kedua tuh quantitative Oh, research. So basically oke. different, ya. Nah, ya. So mereka supposedly mau yang linear, kayak S2-nya itu kuantitatif atau tergantung payung supervisor kita nanti gitu. Ya. Gitu. Gimana Kak? Oke. Kalau research title atau research area nggak ada masalah. Masalah karena kalau S1 aku juga R&D. S2 kuanti. S3 kuanti. Jadi nggak ada masalah. Kalau research itu tergantung dari kita dan supervisor. Gitu. Jadi tipsnya mungkin cari supervisor yang memang dia itu bidangnya.
Jadi ketika interviewers itu nanya apakah sudah kenal dengan supervisor atau mengapa kamu milih supervisor, jadi udah tahu jawabannya. Karena beliau expert di bagian itu. Jadi nggak ada harus inline gitu, Mbak. Oh, Kak, kalau kita kan harus approach nih ya kan, Kak, Ya. untuk ke supervisor yang akan kita approach untuk ini kita supervisor kita. Nah, I was an exchange student di UPM. Ya. Nah, aku bisa Hmm. langsung approach ke dosennya langsung ya, Kak, kalau mau contoh beliau mau jadi supervisor kita gitu. Bisa jadi lebih mudah ya, Kak? Atau kayak Mas tadi bilangnya dalam 1 atau 2 bulan gitu. Mm-mm. Kalau pengalaman saya dulu, saya tamat master, sebentar ya, agak dubbing, oke. Tamat master, seharusnya saya harus nunggu 1 semester. Tapi karena saya kenal supervisor, dan saya bilang di email bahwa saya sudah tahu supervisor dan supervisor itu sudah kenal saya, itu cuma 2-3 minggu. Gitu. Jadi kalau Mbaknya udah pernah exchange, kontak calon supervisornya dan bilang mau jadi anak bimbingannya. Jadi beliau sudah tahu. Nanti biasanya ada supervisor yang inisiatif untuk langsung apply-kan. Jadi kita nggak usah nge-apply. Tapi kalau misalkan dia bilang, oke silahkan daftar, nanti masukkan nama saya. Nanti jadi dia akan approve. Jadi nggak lama biasanya. Gitu. Thank you, Kak. Oke, sama-sama. Apakah udah jelas Kak Fauzia dari jawaban yang Kak Wimbi berikan? Iya, udah jelas Kak Oke, Putri. terima kasih. Thank you, Kak. Oke, untuk sama-sama untuk pertanyaan ketiga, kesempatan pertanyaan ketiga kita khususkan untuk yang UAI dulu ya. Apakah teman-teman di sini ada yang mau itu bertanya? Silakan raise hand lagi. Oke. Kepada Kariko Atio Putra, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Riko Atio Putra dari Surabaya. Saya di sini mau bertanya tentang perkuliahan di UAE kepada ini Mas Khotop. Mohon maaf nih sebelumnya saya nggak bisa on cam. Saya ingin bertanya ke Mas Khotop berkenaan dengan terjemahan tadi Mas ya, tentang berkas-berkas gitu ya. Kan itu semua berkas disuruh diterjemahkan ya, apa benar? Kalau saya nggak salah lihat. Iya, benar. Iya. Nah, saya sudah berproses mungkin bisa dibilang 40% gitu ya. Nah, tapi ini Mas, salah satu dari beberapa berkas itu ada yang bahasa Inggris. Saya itu di berkas yang lain ada bahasa Arab gitu. Jadi terjemahannya campur gitu. Sedangkan kalau saya lihat di website atau di link Telegram kan apa namanya berkasnya itu boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Sedangkan kalau kita campur gitu gimana Mas di di penerjemahan berkasnya gitu. Terima kasih. Oke, langsung aku jawab ya, Kak. Oke. Karena kan syaratnya ini berkas per berkas ya, bukan keseluruhan gitu. Jadi berkas per berkas ini syaratnya terserah mau diterjemahin ke bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalnya ada satu berkas yang diterjemahinnya ke Arab, atau berkas lagi ke Inggris, ya oke nggak apa-apa, di-upload aja. Karena waktu dulu juga aku daftarnya ada yang pakai Inggris, ada yang pakai Arab. Kalau kayak rapot, ijazah itu kan diterjemahin ke Arab. Sedangkan kayak SKCK, terus ya SKCK sih itu terjemahannya ke Inggris, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, upload aja. Walaupun mix. Berarti boleh Mas ya. Boleh. Terus satu lagi pertanyaan saya. Kebetulan kan saya interest banget di Fakultas Quran. Nah, sedangkan di Fakultas Quran itu ada apa namanya Fakultas
ilmu apa sih? Ilmu Quran ya kalau nggak salah. Sama satunya kiroat. Nah, itu bedanya apa, Mas? Jadi biar saya ada pandangan gitu ketika saya ingin mendaftar. Insya Allah dekat-dekat ini saya akan mendaftar. Minta doanya juga ya Mas Kota, semoga saya bisa belajar bareng di sana. Terima kasih. Amin. Amin. Untuk di fakultas sendiri kan seperti yang aku bilang tadi ada 2 jurusan, itu tafsir sama ilmu qiraat. Kalau tafsir itu ya mungkin teman-teman di sini juga udah sering dengar gitu istilah tafsir, yang mana artinya ya penjelasan kan. Jadi ngejelasin apa isi Al-Quran dan eh, segala jenis ilmu Al-Quran tentang misalnya jumlah ayat-ayatnya gitu kan. Itu ada perbedaan pendapat juga dan lain sebagainya. Kemudian kalau ilmu qiraat ini mungkin agak panjang penjelasannya karena eh, ilmu qiraat itu jadi Quran yang kita baca gitu kan. Itu ada kita baca di Indonesia ini mengikuti salah satu riwayat gitu. Dan ada riwayat lain juga gitu yang mana sebenarnya itu riwayatnya sama-sama benar gitu. Misalnya kalau teman-teman pernah dengar itu di surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu ada yang baca Sabbihisma Rabbikal A'le. Itu jadi kayak ada E-nya. Nah, eh, itu itu benar juga gitu. Ada yang baca kayak gitu dan ini dibahas di ilmu qiraat gitu. Tentang perbedaan cara bacanya gitu. Dan semua perbedaan cara baca ini berdasarkan pada riwayat atau jalur jalur periwayatan yang jelas dan sahih gitu dan benar gitu. Jadi sama-sama benar semuanya. Mungkin teman-teman juga banyak yang pernah dengar ada wadduha sama wadduhai kayak gitu. Dan itu yang dibahas di jurusan qiraat tadi. Jadi di Al-Quran tadi Fakultas Al-Quran ada 2 jurusan, tafsir, penjelasan tentang apa yang isi Al-Quran, kemudian qiraat, penjelasan tentang cara-cara baca Al-Quran. Seperti itu Mas Riko Atio Putra. Semoga Mas segera bisa nyusul ke sini dan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng tentang Fakultas Al-Quran. Amin. Amin, amin. Terima kasih Mas Kotok. Salam kenal Mas Kotok. Terima kasih. Siap, salam kenal Mas. Oke, terima kasih Kak Riko, terima kasih Kak Foto atas jawabannya. Oke, selanjutnya kita serahkan kepada Kak Zaki. Kepada Kak Zaki dipersilakan. Bismillah. Izin bertanya, ini suara saya terdengar apa tidak, Kak? Sudah terdengar jelas, Kak. Saya ingin bertanya dengan Kak Khotop terkait di pendaftaran di UI di Al-Qasamiyah ya, Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Amal Fares, saya dari Lampung. Kak, izin bertanya terkait dengan pendaftaran di Al-Qasamiyah itu fasilitas terkait dengan Iqdatul itu eh, dipisah dengan kuliah, juga dengan kuliahnya, dan sisa waktu berapa lama, Kak? Soalnya kan saya daftar sebelum dari saya dari Libya, Kak. Kalau di Libya kan terpisah, jadi kita ikut dulu baru di saya bersama dengan Kak. Itu paling pertama saya. Terus yang kedua, terkait dengan bahasa Amiahnya di Emirat Arab tuh jauh nggak sama Amiah sama Mesir, Kak? Soalnya saya belajar dari Mesir, Kak. Takutnya jauh banget, jadi saya nggak paham gitu, Kak. Mungkin sekian kalau dijelaskan. Terima kasih. Mohon maaf Kak Foto, apakah kedengeran nggak Kak suaranya? Soalnya di Saya aku, nggak kedengeran juga. oh ya berarti Ini benar. putus-putus tadi suaranya Kak Iya, Zaki. mohon maaf Kak Zaki, tadi waktu perkenalan aja lancar suaranya, tapi setelah itu kayak putus-putus gitu Kak suaranya. Baik, silakan ya, Kak. Atau coba Mungkin mungkin bisa videonya ditulis ya di boleh off, ditulis video. ya. Mungkin bisa off cam dulu. Oh, Bisa dicoba Kak sekarang? tes. Kayaknya itu deh Kak, masih belum jelas sih. Mungkin karena gangguan internet. Atau untuk pertanyaannya bisa diketik di komentar Kak. Oke. Sebelum kita lanjut ke Kak Zaki, karena
bermasalah kendala internet, kita lanjut ke Kak Retno Cahyamukti. Kepada Kak Retno dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Putri. Mohon maaf izin off cam. Pertanyaannya untuk Kak Wimbi ya. Terkait MIS sendiri Kak, kan diminta untuk memilih tiga kampus ya. Nah itu apakah kita harus apply dulu ke kampus masing-masing dan mendapatkan LOA-nya atau nggak perlu gitu? Maksudnya ya kita hanya sekedar memilih saja. Kan kalau PhD biasanya harus ada supervisor ya. Nah, itu seperti apa proseduralnya? Apakah memang wajib harus ada dulu supervisor? Karena kalau nggak salah di aplikasinya memang ada ya nama supervisornya seperti itu. Kemudian untuk rekomendasi, Kak, rekomendasi itu apakah ada formatnya ya dari MIS? Kalau dari guideline-nya kayaknya saya baca tuh nggak ada gitu ya. Karena pernah saya daftar beasiswa gitu minta-minta aja gitu tapi ternyata ada guideline-nya tuh ada format tersendiri gitu biar nggak 2 kali mintanya maksudnya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk PhD sendiri kan 3 tahun ya itu by riset kan ya. Eh Kalau misal ya mudah-mudahan sih enggak ya. Kalau misal lebih dari 3 tahun itu seperti apa? Apakah nanti ada sanksi atau seperti apa? Kemudian yang terakhir Kak untuk fee mungkin agak pribadi ya, agak ini, kalau dengan tuition, sebesar itu, ada nggak WIRD yang membawa keluarga? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Putri. Oke, terima kasih. Kak Wimbi, apakah sudah jelas Kak pertanyaannya? Jelas, tapi nanti diingetin lagi ya mana yang belum Siap. tercover. Oke, yang pertama tadi kalau nggak salah adalah apakah mengharuskan mempunyai offer letter untuk tiga-tiganya, di mana kita seperti kita ini ketika kita apply suatu kampus kita ada harus ada supervisor. Nah, kalau saya kebetulan waktu itu ongoing karena yang pertama saya dapat dari UTM International Doctoral Fellowship, baru saya ke MIS. Jadi kalau di website sebenarnya dia opsional, Mbak, karena dia opsional. Nah, kalau saran saya lebih baik lebih mendaftar di yang pilihan pertama atau apa gitu ya, karena kalau misalkan langsung kita tiga-tiganya kita apply, takutnya nanti supervisornya udah keburu ibaratnya ya klaim bahwa ini akan ada studentnya dari Indonesia gitu. Jadi kalau saran saya, kalau untuk PhD alangkah baiknya, kalaupun mau admission letter salah satu aja, karena kalau saya nggak salah untuk apply pun juga makan berapa RM ya, kira-kira sejutaan gitu. Jadi kayak kalau titiknya sayang aja gitu kan ya, tapi semua tergantung kepada mbaknya apakah mau daftar ketiga-tiganya. Tapi kalau saran saya, karena kita penelitiannya itu kan kita udah tahu nih penelitian kita tuh research area-nya apa gitu. Jadi pilih salah satu kampus yang rasanya menjadi pilihan pertama untuk offer letter. Untuk yang keduanya mungkin nggak pakai offer letter juga nggak apa-apa, karena kalau di MIS di opsional. Tetapi perlu diingat bahwa untuk pengumuman MIS sama mau masuk kuliah itu mepet gitu. Jadi kita harus benar-benar decide mana kampus yang mau kita pilih gitu. Jadi biar nggak kalau offer letter kan memang waktu yang dibutuhkan untuk kita dapat offer letter sekitar kalau saya waktu itu 3 minggu, tapi ada teman yang sampai 2 bulan, ada yang tidak. Gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk MSS ini itu tergantung kepada mbaknya. Kalau misalkan mau tiga-tiganya pakai offer letter lebih bagus lagi. Jadi kayak ada pegangan bahwa kalau kita nggak lolos di contoh di A, kita bisa di B dan C, karena kita udah ada offer letter. Karena kalau pertimbangan saya adalah lebih ke mepetnya waktu penerimaan MAS sama masuk kuliah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apakah ada dengan bukan tuition fee kali ya, tuition fee itu dia mengcover 3 tahun. Nah, saya ada teman yang memang dia lebih dari 3 tahun itu
tidak ada sanksi, tetapi dia harus membayar yang ke 6 semester, semester 7 dia bayar pribadi. Gitu. Jadi nggak ada sanksinya sama sekali. Nah, terus apakah dengan living cost ya, bukan tuition fee kali ya, living cost yang segitu, apakah ada award di MAS yang membawa keluarga? Jawabannya ada. Gitu, ada aja yang membawa keluarganya. Ada juga yang kadang dia bolak-balik Indonesia ke Malaysia karena keluarganya di Indonesia. Karena mostly yang bawa keluarga itu beliau-beliau yang sudah jadi dosen. Jadi mungkin ada apa namanya, ada another income-nya, jadi bisa bawa keluarga. Tapi kalau 1.500 untuk orang single seperti saya rasanya sudah cukup. Tapi kalau untuk yang berkeluarga, karena saya belum ada pengalaman, saya nggak bisa jawab ya. Tapi teman-teman yang MAS bawa keluarga ada. Oh ya, karena MAS ini dia ngirim duit itu sekali 4 bulan. Jadi nggak sekali sebulan gitu. Apalagi ya pertanyaannya saya lupa. Yang satu lagi apa ya Mbak? Dari ingatin nggak? Saya juga lupa. Ya, mungkin ada tambahan lagi Mbak, tadi ada yang terlupa. Kalau untuk endorse letter yang dari Oh Kemendikbud ya, itu ya. gimana ya cara dapatnya? Karena kan baru Oh, ini saya kayaknya. jadi ingat. Oke. Oh, satu lagi saya ingat. Yang recommendation letter ya? Satu lagi. Oh iya, Oke. Endorsement letter itu kita dapatkan pada saat kita kan masukin ke sistem. Jadi nanti itu dia akan generate endorsement letter. Jadi kayak aplikan kayak berkas kita keseluruhan kita bisa download. Kita download, setelah itu di paling bawah dia akan selipkan endorsement letter. Gitu. Nanti bisa langsung download di sistem ketika kita udah selesai. Nah, recommendation letter tadi barusan saya cek website itu ada formatnya. Recommendation letter yang dari MIS. Nanti saya coba kirim ke panitia deh, biar panitia nanti kirim ke Mbak. Jadi nanti tuh, oh ya, satu lagi endorsement letter. Dulu itu saya juga sama Fatra atas pendidikan, tapi saya punya teman yang dosen, dia dari Kemenristek Dikti juga bisa. Kemenristek Dikti 1, Kemendikbud juga bisa. Yang untuk assign endorsement letter. Kalau recommendation letter untuk yang tidak dosen tetapi bekerja, atasan juga boleh memberikan recommendation letter. Gitu. Oh, kayak setnek gitu ya? Apa ya? Saya agak bingung sih kalau itu. Yang mana gitu? Kayak yang endorse letter itu kayak misal izin dari setnek atau kayak mana ya? Kebetulan saya PNS juga gitu. Oh gitu. Kalau kemarin teman saya tuh hanya email kan langsung ke bagian Kemenristek Dikti atau ke bagian Kemendikbud. Kayaknya kalau dosen Kemenristek Dikti kali ya Mbak ya? Iya, mungkin ya. Nanti Ya. coba ditanya lagi. Ya langsung ini di email aja nanti dia balas. Dia cuman kayak cop aja sih, cop sama tanda tangan aja. Ya, Gitu. berarti itu Nanti, harus ke sana ya Mbak ya? Kalau teman saya waktu itu kebetulan di Indonesia, dia langsung ke sana. Kalau saya waktu itu dan kebetulan COVID dan atas pendidikan minta dia by email aja. Gitu. Oke, ya makasih Mbak Vindi. Yang tadi Mbak ya rekomendasinya minta linknya Mbak ya. Oke, boleh. Kita sebentar ya. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Zaki yang tadi untuk Kak Khotop, yang dimana pertanyaannya adalah, Kak, kalau di Alkolsamia itu ada fasilitas cetak lugoh tidak, Kak? Dan kalau ada berapa lama ya normalnya? Yang kedua, untuk bahasa kesehariannya di UAE itu apakah jauh dengan bahasa keseharian di Mesir? Silakan Kak Khotop dijawab pertanyaannya. Terima kasih, Kak. Oke, yang pertama tentang idat lugoh. Di sini ada semacam idat lugoh, tapi di sini nyebutnya Markazul Lughat atau Language Center. Dan sekitaran 1 semester sampai 2 semester untuk Language Center, untuk Markazul Lughat. Cuman untuk orang Indonesia sendiri itu dianggap semua kampus sudah jago bahasa Arabnya gitu loh. Jadi sekarang udah nggak ada lagi orang Indonesia yang ditaruh di Markazul Lughat ini atau di Language Center ini gitu, karena ya dianggap udah bisa bahasa Arab, jadi langsung kuliah gitu loh. Kemudian jadi kalau misalnya mau masuk ke Al-Khotimiyah ya, terutama di jurusan syar'i tadi, jurusan agama,
jangan berharap masuk ke Lugo, ke markas Lugot gitu. Jangan berharap masuk ke language center karena udah dianggap jago orang Indonesia tuh. Kemudian yang kedua untuk bahasa kesehariannya di WA apakah jauh dengan bahasa keseharian di Mesir, Kak? Kalau di sini sih fushanya di sini di kampus ya, di kampus lebihnya pakai bahasa Arab fusha ya, lebih seringnya pakai bahasa Arab fusha atau bahasa Arab yang sesuai kaidah, bukan bahasa Arab Amiyah atau slang gitu. Cuman kalau di luar kampus kami ini makainya bahasa Inggris gitu. Jadi karena di Dubai ini banyak banget ekspatriat, banyak banget pendatang, terutama dari Eropa, dari India, dari Pakistan, Bangladesh kayak gitu. Jadi kita di luar kampus tuh makanya Inggris. Bahasa Arab itu kepake cuma di kampus ketika sama dosen, sama teman-teman kayak gitu. Tapi kalau di luar kampus ngomong sama orang Arab pun pakai bahasa Arab nggak apa-apa gitu. Cuman karena kebanyakan orang non Arab, jadi kita pakainya English gitu, yang lebih internasional. Seperti itu, Kak. Baik, apakah Zaki sudah jelas, Kak, jawabannya? Oh iya, mungkin tambahan lagi ya buat yang ngejawab ini. Bahasa di WA itu apakah jauh dengan bahasa Mesir? Nggak terlalu jauh sih kalau bahasa hariannya itu bahasa amiyahnya. Ya gitulah bahasa amiyah bahasa Arab kan masih apa ya? Kalau kita udah tahu di satu negara bisa tahu di negara lainnya. Gitu mungkin Kak Zaki. Oke, terima kasih Kak Khotop, Kak Zaki. Baik teman-teman, dikarenakan waktu kita yang terbatas, maka dari itu untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, bisa ditulis di grup WA. Nanti pihak panitia akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan teman-teman kepada kakak-kakak panitia, kepada kakak-kakak pemateri, sorry. Baik, untuk hari ini terima kasih banyak untuk kakak-kakak pemateri, untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan untuk teman-teman yang memiliki impian, cita-cita dan rencana untuk melanjutkan pendidikan baik itu di Malaysia maupun di UAE itu insya Allah semoga Allah dipermudah dan dikabulkan ya dan diperlancar jalannya. Oke, terima sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Aku kembalikan ke Kakak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian terima kasih kepada seluruh hadirin, narasumber dan moderator yang telah mengikuti acara kita dari awal sampai akhir ini. Semoga para hadirin dan teman-teman termotivasi untuk selalu mengejar masa depannya di masa depan untuk yang lebih gemilang lagi. Sebelum mengakhiri webinar kali ini, izinkan saya sebagai orang Melayu untuk berpantun, karena ciri khas dari orang Melayu itu pasti ada pantunnya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Provinsi Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Dan pantun kedua kalinya, bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Oke, sekian terima kasih. Saya pribadi pamit undur diri.